Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian adalah doa tasyahud. Ya, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, dua-duanya ya. Yang dibaca adalah yang ditulis diriwayatkan, yang pertama ditulis oleh Syekh Sa'id di sini atau satu yang diriwayat di sini. Tahiyatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang Nabi SAW mengajarkan pada saat tahiyat kepada para sahabat, at-tahiyyatu lillah. Artinya segala penghormatan hanya bagi Allah. Was-salawatu wat-tayyibat. Begitu pula solat-solat atau doa-doa serta ucapan-ucapan yang baik. Semuanya kami haturkan untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Juga rahmat dan berkah dari Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, aku bersaksi bahwasanya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Sampai sini dikenal dengan bacaan tasyahud. Kita akan masuk dulu di sini, kemudian baru kita masuk ke salawat yang dibaca setelah doa tasyahud tadi itu. Yang pertama teman-teman sekalian, kalimat at-tahiyyatu lillah. Tahiyyah artinya kalimat penghormatan. Jadi termasuk kita misalnya umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin orang mengucapkan selamat sore, selamat pagi, untuk bentuk penghormatan. Tapi itu sama makhluk. Ya. Kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan kalimat mulia ini. At-tahiyyatu lillah. Kalau Anda masuk bertemu dengan raja, dengan presiden, biasanya ada protokolnya. Nah di antara protokol itu kan kita ucapkan kata-kata pujian. Ya. Kita memuji. Nah seperti itu kurang lebih. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung sholat kita. At-tahiyyatu lillah. Semua kata-kata penghormatan, segala penghormatan aku hadapkan kepada Allah. Was-salawat, semua doa-doa yang aku haturkan. Wat-tayyibat, dan semua ucapan-ucapan baik. Dan ini menandakan teman-teman kalau kita renungi maknanya, kita jadi menyadari kita sedang berhadap dengan sang raja, sang pencipta. Ya. Sehingga kita ucapkan kalimat ini. Lalu kemudian kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan selalu terlimpahkan kepadamu hai Nabi, juga rahmat Allah, juga berkah. Nanti ini salawat akan kita baca atau perjelas nanti keterangannya di setelah ini. Karena selain pengucapan penghormatan kepada Nabi SAW ini, kita juga akan mengucapkan khusus salawat setelah tasyahud ini. Ya. Dan yang dimaksud dengan keselamatan, sejahteraan untuk muhai Nabi adalah salawat. Ya, bagaimana kita dianjurkan untuk mengucapkan salam hormat juga kepada beliau. Dan ini menandakan kedudukan Nabi Muhammad SAW sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengajarkan kepada kita semua melalui wahyu yang dibawa kepada atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan tahiyat untuk Allah Subhanahu Wa Taala dulu atau penghormatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala baru kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Nabi Muhammad SAW setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kita mengucapkan salam buat diri kita dan juga buat orang-orang saleh. Kita berharap ini menjadi doa. Setelah kita memuji Allah, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, kemudian kita juga mengucapkan kepada Nabi SAW salam sejahtera. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kita mengatakan assalamu alayna. Dan semoga kesejahteraan juga dilimpahkan kepada kami. Makna kami adalah bisa dia individu ataupun orang yang ikut sholat bersamanya. Wa ala ibadillahi salihin. Wa ala ibadillahi salihin. Kepada dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh.
Maksudnya adalah semua hamba-hamba Allah yang soleh, kami juga memohon agar mereka dilimpahkan kesejahteraan. Dan kita tahu makna sejahtera dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ada orang bekerja, kemudian dia masih terus bekerja, dalam arti kata dia bekerja untuk mengejar target-target yang dia inginkan, maka orang seperti ini, sehingga kadang-kadang kalau sampai target dia terpenuhi kebutuhannya, kalau tidak maka dia belum terpenuhi kebutuhannya, maka orang seperti ini belum dikatakan sejahtera. Sejahtera itu maksudnya adalah semua sudah ada dan melimpah, sehingga betul-betul dia sejahtera hidupnya. Ya, artinya perusahaannya sudah maju, dia punya pendapatan besar, dia mau apa saja tinggal ngomong, tinggal suruh, sejahtera. Nah ini kita minta agar Allah SWT memberikan kita kesejahteraan di dunia maupun di akhirat tentunya. Dan di sini kita ambil juga pelajaran bahwasanya seorang muslim dianjurkan mendoakan juga saudaranya muslim. Dan ada sebuah hadis yang mulia teman-teman sekalian, ya. Kalau Anda mau mendapatkan pahala miliaran dalam hitungan waktu yang sedikit sekali, ucapkan doa ini. Yaitu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukminah perempuan. Al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali Allah akan berikan setiap muslim yang dia doakan itu satu pahala. Kalau jumlah umat Islam sekarang ya, mendekati 3 miliar kurang lebih di seluruh muka bumi ini, maka segitulah pahala yang Anda dapatkan. Karena itu dianjurkan untuk mendoakan orang. Juga pelajaran penting di sini teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang sudah sukses, maka cara, tanda kutip ya, untuk nebeng Anda sukses bersama dia, doakan dia supaya dia lebih sukses lagi. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudara muslim yang lain, kecuali di atas kepalanya malaikat mengatakan, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi, kita kalau doakan misalnya teman kita sudah sukses, punya perusahaan sekian banyak, segala macam, maju. Atau orang sudah memiliki keluarga, atau orang memiliki keturunan yang baik. Kita doakan, ya Allah berkah, ya Allah tambahkan buat dia misalnya. Maka sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita, dan malaikat berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan yang sama. Dan doa malaikat umumnya mustajab. Dan mereka sifatnya Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan, ya, dan juga mereka tidak pernah melanggar atau tidak pernah menolak apa yang Allah titahkan. Kemudian teman-teman sekalian, kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya dua kalimat ini. Jadi walaupun Anda sudah muslim, Anda tetap mengucapkan ini. Ini pembaharuan terhadap keislaman kita. Di setiap sholat kita baca. Jadi kita ini bisa baca mirip dengan jumlah iftitah dalam sholat wajib dan sunnah. Minimal dalam satu sholat kalau 2 rakaat 1 kali Anda tahiyat. Ya kan? Kalau yang 4 rakaat, kita anggaplah setiap 2 rakaat Anda tahiyat. Berarti Anda tahiyat subuh sekali, duhur 2 kali berarti sudah 3, asar 2 kali berarti 5, maghrib 2 kali berarti 7, isya 2 kali berarti 9. 9 kali Anda mengucapkan syahadat hanya dalam sholat wajib saja. Belum kita bicara sholat qobliyah, sholat ba'diyahnya. Belum kita bicara duhanya, belum kita bicara tahiyat masjid, belum kita bicara sholat taubat, belum kita bicara sholat wudu, belum kita bicara sholat tahajud dan witir. Semua ini teman-teman berarti kita memperbaharui keislaman kita. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya 2 kalimat syahadat. Yang penting yang Bapak Ibu harus garis bawahi adalah jangan sampai Anda cuma mengucapkan kalimat ini tanpa memahami maknanya. Karena salah satu hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selain pengucapan adalah memahami makna kalimat tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Anda sedang mengikrarkan tidak akan bergantung, tidak akan memohon, tidak akan menyembah, tidak akan takut, tidak akan cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mencintai juga orang yang Allah suruh cintai seperti orang-orang beriman misalnya. Begitu juga Anda tidak membatalkan la ilaha illallah itu dengan kesyirikan, dengan riyaknya, sehingga ibadah yang Anda kerjakan
ya mencoreng la ilaha illallah Anda itu. Karena Anda lakukan untuk mengikut sertakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah, Anda harus tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Pelajari sirahnya, pelajari tentang kehidupannya sehari-hari, akhlaknya. Jadi bukan cuma sekedar syahadatnya. Bukan hanya sekedar penyampaian beliau, tapi pelajari seluruh yang berhubungan dengan Muhammad Rasulullah. Supaya kita bisa menjadi seperti beliau. Karena beliau adalah suri tauladan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan. Untuk kalian. Untuk orang yang berharap bertemu dengan Allah, berharap selamat di akhirat, ya, masuk surga, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi syahadat ini kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu kita selalu ulang.